Dari sebelah timur itu kan ada pintu masuk. Itu ada mbak-mbak pakai jilbab hijau gitu. Terus saya bajunya sih nggak begitu kelihatan. Tahu-tahu tidur di samping saya, ngolonin saya. Dia copot jilbab, terus mulai copot baju. Ya, terjadilah. Paham kan? Nggak paham apa? Hubungan badan. Saya udah 2 kali nggak sengaja tidur di samping masjid atau mungkin di halaman masjid. Itu tuh kayak ada orang ngaji, terus ada kiai ngajar gitu. Kiai yang ini gitu ngajar gitu. Oh alah Kang, nggak apa-apa, nggak usah diheroin. Di sini tuh santrinya bukan manusia doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue ini udah ada Bang Fikron. Waduh, ketemu lagi kita Bang. Iya Bang. Yo, ini untuk kedua kalinya ya. Iya. Kalau yang pertama itu naik gunung mana tuh ya? Gunung Lawu Bang. Gunung Lawu ya, yang dimana ada beberapa kejadian lah di Iya. situlah. Teman-teman semua silakan tonton dulu gitu kan videonya Bang Fikron saat itu menceritakan kejadian saat di Gunung Lawu gitu Bang ya. Nah, kalau yang pertama Gunung Lawu Bang, Abang pada kesempatan kali ini gunung lagi atau gimana nih? Kalau yang ini kan saya di awal sempat nyinggung tuh Bang, pas di Gunung Lawu. Saya masuk pesantren. Iya. Ya, saya mau cerita di pesantrennya Bang. Di pesantren. Kalau boleh spill dikit, daerah mana sih Bang? Di Madiun Bang. Madiun. Oh, Madiun kan nggak cuma satu pesantren, banyak Iya. juga ya. Oke, saat nyantren, berarti nyantren tuh berapa tahun tuh Bang? Saya itu pesantren tuh selama di SMA berarti ya 2 tahunan lah. 2 tahunan, 2 sampai 3 kali ya. Oke. Berarti itu kejadian di pesantren dan intinya tuh ngalamin kejadian apa sih Bang di pesantren itu tuh Bang? Nah, di pesantren ini banyak banget kejadian sih Bang. Jadi ada runutannya sih. Oke. Dari masuk nih sampai udah naik kelas, sampai udah bawa adik kelas Ada dari kelas, dari berarti Ngawi. senior. Ya. Siap nior gitu ya. Nanti di situ banyak lah. Kalau udah senior, halo dek, enggak ya? Halo Enggak. dek, enggak ya? Enggak. ya? Aman. Oke, pokoknya intinya Bang Fikron akan menceritakan pengalamannya saat di pesantren dari mulai masuk sampai akhirnya punya adik kelas gitu kan, sampai akhirnya dan nanti deh pokoknya intinya Bang ya diceritakan semua oleh Bang Fikron. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang ya ceritanya Bang ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Fikron. Oke. Kopinya. Ini udah bukan Mbak Yem ya? Bukan, beda. Sekarang Pak Yem gitu. Ampasnya di atas nih, belum diaduk nih ketahuan nih. Set. Udah. Langsung aja kita sikat. Oke, mungkin saya akan ceritain gimana ceritanya saya bisa masuk ke pesantren itu. Sebelumnya saya udah sempat sepil sedikit pas di Gunung Lawu ya. Jadi sebenarnya itu saya itu orang Ngawi.
Nah, tapi mau disekolahkan di SMA Madiun karena bapak ibu saya dulu sekolahnya di Madiun juga. Berarti asli Ngawi. Walah cocok. Gitu. Jadi kayak bapak itu guru olahraga, ibu itu guru agama, PGA dulu namanya. Kalau yang bapak saya lupa sih namanya STM apa gitu. Gitu. Saat ini udah berubah lah. Nah, bapak saya itu sebenarnya udah ada planning panjang untuk saya. Jadi kayak pengennya itu masuk di SMA kimia. IPA berarti ya? Kimia, Oh, lebih kimia. fokus lagi kayak kejuruan tapi ke kimia gitu. Oke. Nah, pengennya di kimia industri, jadi kayak udah punya planning panjang gitu di situ. Nah, tapi ada second option gitu di penerbangan, di angkasa. Nah, pas berangkat saat itu tuh udah dipilih sebenarnya paling dekat dari Ngawi kan Mas Pati Magetan. Jadi yang paling dekat tuh penerbangan angkasa ini. Nah, di situ tuh langsung keterima sebenarnya. Udah dapat seragam, tinggal mos sebenarnya karena tinggi dapat, semua kriterianya udah dapat. Tapi bapak masih tetap ke planningnya ya, pengennya di SMA Kimia tadi. Daftarlah di SMA Kimia ini, nggak perlu sebut nama ya SMA-nya gitu ya. Nah di situ itu sebenarnya saya nggak lolos, kan ada dua pilihan, industri sama analis. Nah sebenarnya yang analis yang lolos, yang industri nggak lolos. Tujuan utamanya di industri, karena nggak lolos ya udah kita balik. Pas di halaman ada brosur kan, brosurnya itu ternyata kimia industri juga, tapi di beda SMA gitu. Kita langsung lah saat itu juga tuh udah sekitar jam 2 itu langsung ke SMA-nya ini untuk daftar, takutnya udah habis kan. Daftar di situ langsung keterima tanpa ada lagi ujian-ujian segala macam. Masa? Karena baru ngerintis ternyata gitu. Usut punya usut nih, di situ itu masih yayasannya, jadi kayak punya yayasannya pesantren. Jadi satu yayasan bikin SMK, ada MA sama MTS juga satu. Jadi kelas SMA-nya itu cuma 3 ruangan, jadi cuma satu kelas itu, kelas 1 cuma satu ruangan, kelas 2 cuma satu ruangan, kelas 3 cuma satu ruangan. Jadi bener-bener masih baru, masih minim dan cuma berapa puluh orang doang yang masuk kan awal gitu. Nah karena di situ pesantren ya, bapak saya kayak kepikiran karena di kampung saya itu juga lingkungannya pesantren, di rumah saya ada pesantren. Bapak saya kepikiran tuh, ya udah masuk pesantren aja sekalian. Nah jadi otomatis saya daftar SMK-nya dan include sama ininya ke pesantrennya juga gitu. Pulanglah kita udah diurus semua selesai. Nah di sini lebih enak lagi. Kalau di kampung itu mandiri segala macamnya itu kita cari sendiri, masak sampai bikin rumah-rumahan sendiri kayak gitu. Rumah-rumahan? Ya, gubuk gampangnya. Kalau di kampung ada rumah-rumahan. Bikin rumah-rumahan sendiri kayak gitu, sampai bertani pun ikut kayak gitu, panen-panen sendiri buat nyari makan, nyari beras sendiri kayak gitu. Lah kalau di situ tuh udah ada akomodasinya. Tinggal kita setor uang makan doang gitu. Jadi udah bener-bener terjamin lah gitu. Nah, singkat cerita, pokoknya selang sebulan baru kita masuk ya. Nah, masuk itu tuh kita belum dikasih ruangan kamar sendiri. Jadi ada gini, kalau plotnya itu tuh ini masjid. Nah di depannya masjid itu ada ruangan, tiga ruangan, 3 gedung, 3 kamar itu kamarnya pengurus. Nah saat itu tuh anak baru itu sekitar 10-15 orang, 9 orangnya ditaruh di situ termasuk saya. Nah karena saya itu anak SMK yang satu-satunya baru mau masuk, maksudnya satu-satunya anak SMK yang masuk ke pesantren itu baru saya. Jadi kayak dijagain gitu, jangan sampai keluar lah, jangan dia nih. Gitu makanya dikasih ruangan itu 9 orang nih di situ. Tidur dulu di situ nunggu nanti disiapin lacinya di kamar utama. Jadi kayak di sebelah kanan masjid itu nanti kayak buat kamar-kamarnya anak santri cowok gitu. Nah, itu tuh masih disiapin dulu, nunggu dulu. Jadi sementara selama nunggu ruangan itu disiapin lacinya untuk naruh baju segala macam itu, kita tidur di depan. Di ruang pengurus ini, 9 orang. Ini udah mulai pertama kali kejadiannya seperti ini. Saat itu tuh kejadian sekitar habis Isya, udah selesai ngaji semuanya. Jam 9 malam kita mulai tidur ya. Ada juga yang masih hafalan karena ya pesantren ya. Ada hafalan kitab lah,
ngaji kuning lah, kitab kuning segala macam gitu. Ada ngaji Quran juga gitu kan. Itu tuh masih ada yang baca-baca dan saya itu tidur. Tidur saya itu pakai selimut, tapi selimutnya dari sari. Sari tau nggak pakaian India kan namanya sari ya? Iya, yang iya, ada cewek. iya. Nah itu gini, nenek saya kan pembantu orang India. Nah saya dikasih lah sari warna hijau ini gitu. Selimutan lah saya itu sari itu bisa untuk 3 orang. Selimut bisa jadi tiga orang 3 masuk. orang ya. Iya. Bisa jadi 3 orang gitu. Nah saat itu tuh karena belum begitu akrab ya sama yang lain gitu, tidur sendiri. Saya tidur itu menghadap pintu. Kejadiannya sekitar jam 10. Itu masih merem-merem ayam, saya belum bener-bener tidur saat itu. Ada kejadian, padahal ini masih ada yang melek ya. Masih ada yang melek di ujung spot lah, di ujung sebelah kiri saya. Saya di sebelah kanan dekat pintu, menghadap pintu. Itu ada kakek-kakek, tahu-tahu muncul dari tembok, tembus pakai sorban putih, bawa tasbih, habis muncul balik lagi, putar balik, nembus tembok lagi. Tapi posisi masih belum tidur ya, saya posisi masih merem-merem ayam gitu, jadi kayak mau coba tidur tapi belum bisa tidur gitu. Itu ya saya refleks dong, langsung kaget begini, langsung berdiri kan. Terus teman saya yang tadi apalan ngomong gini, ngapa Quran? Dirimu tadi lihat itu nggak yang di tadi ada yang tembus? Apaan? Enggak, aku fokus hafalan. Halu. Nah itu kan. Jadi nggak ada yang lihat selain saya saat itu. Dari situ udah saya hirauin ya, udah nggak ada. Wah mungkin lagi disambut, mungkin ya gitu. Udahlah saya coba tidur nggak jadi menghadap ke pintu. Saya kayak membelakangi pintu, tidur lah gitu kan. Paginya selang beberapa hari udah tuh lancar, sampai akhirnya kita sempat ngumpul nih, ngumpul di halaman masjid ya, ngumpul lah sama yang senior lah, kang-kang pesantren yang lain gitu kan. Nah karena kita itu ada yang MA, ada yang MTS, nah SMK itu kan saya sendiri ya, jadi otomatis saya minoritas dari yang majority ini ya, mereka ya, dari mereka semua gitu. Tapi itu nggak dibedain, semuanya sama cerita lah. Ada 1-2 cerita. Nah ini kan mereka itu pada dapat ruangan atau spot-spot kamar masing-masing kayak bikin sendiri gitu. Nah ada satu spot lokasi, dia itu tuh kayak bekas buat perkakas gitu tapi dijadiin kamar. Di area kanan antara masjid utama itu kan ada sebelah kirinya itu ada ruangan expand gitu loh, buat kalau di masjid utamanya udah nggak cukup, rata-rata biasanya sholatnya di samping ini gitu kan. Nah di sampingnya itu ada kayak spot kamar gitu, yang saya bilang tadi perkakas harusnya dijadiin kamar. Ada yang nempetin di situ. Cerita kalau dia itu malam-malam katanya sempat dikelonin, badannya ke atas itu cewek, ke bawahnya kuda. Dikelonin. Terdengarnya itu ada suara langkah kaki kuda, plak ceplak gitu. Itu, dan itu yang denger ternyata bukan yang di dalam doang, yang nyaksiin, yang denger suara itu tuh yang orang di sekitar Semuanya. Dan itu tuh udah refleks cerita semua gitu. Creepy juga sih. Gitu. Kalau nama apa tadi? Bawahnya itu kuda ya. Apa ya nyebutnya ya? Siluman lah itu mah ya. Ya kayak ya semacam itu. Siluman lah begitu mah. Jadi itu baru rame, langsung rame lah semua di situ. Wah ini angker gitu kan, begitu. Wah masa ada kejadian kayak gitu, rame banget gitu. Dari situ kita kayak ke trigger ya. Nah saya cerita tuh sama yang punya pengalaman ini, kalau sempet nih ada kejadian aki-aki nembus tembok gitu. Dia bilang, oh ngajak kenalan paling mas gitu. Ngajak kenalan kali Kang. Nah kita itu semuanya nyebutnya Kang ya, bukan mas. Kang santri gitu nyebutnya. Kang santri ya. Iya. Semua tuh dengan apa ya, embel-embel pasti Kang, nggak ada yang Mbak, atau kalau Mbak, tapi kalau ke mas itu makanya Kang. Kalau cowok Kang gitu. Kayak gitu semua, jadi kayak Kang siapa gitu. Gitu. Dan itu tuh kayak divalidkan gitu. Oh, berarti kalau di area depan tadi tuh memang ada sering kejadian kayak gitu. Dan saya tanya lagi, itu siapa ya gitu.
oh itu mah yang nunggu masjid. Itu terus dari situ tuh, oh ya udah, mungkin ngajak kenalan bener katanya gitu kan. Nah selang beberapa hari kan kita nunggu laci tadi ya, lacinya datang gitu buat disiapin buat kita. Nah itu kita udah dapet tuh lacinya, Bang. Pindahlah kita ke area utama, ruangan utamanya. Jadi semua orang tidur di situ tuh cuma ya nggak ada alasnya ya, cuma kan lantai biasa. Ya tidur ya ngejar aja di situ. Nah biasanya kalau kita nggak muat terlalu penuh di sana tuh orang-orang tidur sembarangan, ya. Ada yang tidur yang saya dibilang tadi yang sebelah kanan masjid utama. Itu ada yang sering tidur di situ. Kalau nggak di halaman atau nggak di sekolahan, kayak gitu tidurnya tuh ngasal aja, yang penting bisa tidur mereka tuh kayak gitu. Bahkan ada yang tidur pas abis tajudan tuh tidurnya di dalam masjid utama kayak gitu. Nah sampai suatu ketika, singkat cerita, saya itu kan tidur di pertama kali pindah ya, malamnya kejadian. Itu udah masuk jam 10. Saya tidur itu udah ini, kayak kan saya bilang kalau saya kan pakai sari tadi ya, itu join selimut gitu, ada yang mau ikutan kayak gitu. Nah saat itu tuh saya sendiri. Kejadiannya gini, pas saya tidur kan saya baru tidur gitu, baru mapan, ada yang narik selimut saya dari belakang. Oh, oke, mungkin lagi ini, monggo kalau gitu kan. Saya bilang kalau mau pakai selimut, minta selimutnya silakan gitu kan, gampangnya gitu. Nggak disautin. Sampai akhirnya si selimut ditarik dari bawah. Set gitu. Terus saya refleks langsung duduk dong. Pas saya lihat yang di samping nggak ada orang. Tapi selimutnya tadi bener-bener kayak ada yang narik, udah di sana gitu. Dan anehnya lagi, ternyata yang baru tidur di situ baru saya. Nggak ada yang lagi tidur di situ. Itu cuma sendirian? Lagi sendirian ternyata. Lah saya kira ada yang nyusul gitu loh. Kan saya kan tidur duluan jam 10. Biar tahajud kan sekitar jam 1. Jadi kita rutin tuh tahajud ada kayak gitu, duha ada gitu. Biar rutin karena kan belum bisa membiasakan diri. Kan jadi kayak duluan tidurnya biar bisa ngikut adaptasi yang lain gitu. Kaget ya? Kaget terus lah sendirian. Akhirnya saya pindah biar agak ramean gitu kan ke area yang sebelah kanan masjid tadi. Nah pas di area sebelah kanan masjid itu saya tidur kan. Pas tidur, Bang, tahu nggak rasanya ketindihan? Rep-repan. Kita nggak bisa gerak ya. Pas nggak bisa gerak itu, dari sebelah timur itu kan ada pintu masuk. Itu ada mbak-mbak pakai jilbab hijau gitu. Terus saya bajunya sih nggak begitu kelihatan. Tahu-tahu tidur di samping saya, ngolonin saya. Sarinya tuh kayak disingkap gitu loh. Terus dia masuk ke samping saya tidur. Selimutan. Iya, selimutan berdua gitu. Tapi saya nggak bisa gerak. Saya nggak bisa gerak sama sekali. Terus ya pokoknya cuma dikelonin doang. Terus ini yang agak vulgar nih. Dia copot jilbab. Terus mulai copot baju. Ya, terjadilah. Paham kan? Nggak paham apa? Hubungan badan. Gitu. Tapi saya nggak bisa gerak. Diem aja maksudnya? Iya, saya nggak bisa gerak, teriak-teriak nggak ada yang dengar, gitu kan. Dan yang pasti, padahal di samping saya itu ada orang tidur juga sebenarnya, tapi nggak ada yang dengar sama sekali. Saya pokoknya nggak lama, rasanya nggak lama sebenarnya. Cuma sebentar doang. Terus dia tuh kayak pakai lagi bajunya, terus senyum, habis itu pergi lagi. Perginya nggak nyantai. Tadi kan dia beneran buka pintu, cekrek. Ini nembus tembok, jebret, masuk ke area utama masjid, nembus tembok. Bangun, saya udah posisi mimpi basah, udah basah. Itu masih pakai celana atau gimana? Ya ketawa udah basah, jadi selimut sari saya itu udah basah. Oke. Ya udah otomatis mandi. Dan anehnya itu kan saya tidur jam 10 ya. Pas banget itu jam 1 bangun yang udah mau siap-siap tahajud. Ya otomatis saya mandi ke kamar mandi. Mandi besar. Mandi besar. Sampai akhirnya tuh ya udah lama dari situ saya nggak mau tuh tidur di situ lagi. Takutnya kejadian lagi. Terus selang beberapa minggu ada yang cerita lagi ya kan, kita tuh kayak biasa tuh ngumpul di jerambah masjid.
sambil cerita-cerita kalau habis ngaji kayak gitu ya, kita cerita di situ. Ada yang ngalamin hal yang sama bang, di posisi di situ juga, kayak divalidin gitu, divalidasi gitu, sama kejadiannya. Mimpi basah juga. Terus saya pastiin kan, Kang, orangnya pakai jilbab hijau. Iya. Udah tuh langsung. Kang di sini tuh maksudnya bukan dia lebih tua ya, Iya. nah gitu. Adalah Panggilan gitu ya. anak baru lah gitu. Anak baru juga, kejadian juga. Udah, makin valid. Wah, ini tiap tempat ada spotnya nih, ada penunggunya masing-masing dalam artian gitu. Terus sampai akhirnya itu selang beberapa waktu udah mulai masuk biasa nih. Nah, keseharian kita tuh biasanya gini bang. Kalau kalau jam 1 sampai jam 2 itu tahajudan, subuh itu bangun. Nah, habis subuh itu biasanya kita itu ada ngaji, selesai ngaji, gitu kita makan sarapan. Nah, yang saya bilang tadi bayar akomodasi buat makan itu kita ngambil di tempat istrinya salah satu kiainya. Di situ kan kiai nggak cuma satu ya, gitu. Makanlah kita, ya masih biasa. Terus ntar kalau udah masuk sekitar 6:30 ya masuk sekolah biasa. Ntar jam 2 pulang, siap-siap. Jam 3 mulai abis asar nanti ngaji lagi. Abis maghrib ngaji lagi, kayak gitu loh. Kayak gitu. Pokoknya kegiatannya itu berulang seperti itu terus sampai suatu ketika ada kejadian kayak gini bang. Saya saking getolnya hafalan tuh, karena hafalannya lumayan susah saat itu. Kayak memang saya mantan pesantren juga di kampung ya. Tapi ini udah lewat, maksudnya udah lewat, saya udah nggak sejauh ini si kelasnya gitu. Ini udah beda nih, berarti untuk saya tuh harus ngebut lagi, ngejar si hafalan ini gitu. Ketiduran lah saya di area yang sama tadi. Nah, itu saya inget banget, itu malam Kamis. Udah sekitar jam 11. Yang anehnya, nggak tahu kenapa, tahajud ditiadakan. Jadi kayak ngelos aja tidur, belum sampai subuh aman gitu. Di sini bang, anehnya bang, ada suara lantunan orang hafalan di dalam masjid utama. Sama ada suara kiai saya kayak ngajar. Udah tuh, saya refleks bangun langsung. Bener, berarti saya nggak lagi mimpi gitu. Bener ada di samping itu. Saya dengerin di ini ya kayak nguping gitu di karena nggak ada kayak jendelanya apa gitu kan, nggak ada ya, nguping doang gitu di dekat pintu samping gitu kan. Iya bener, kayak ada lantunan ngajinya gitu. Waduh, nggak beres nih gitu kan. Terus saya coba tidur lagi. Selang beberapa minggu saya ketiduran di halaman depan, di halaman masjid. Kejadian lagi, ada lantunan ngaji lagi. Padahal nggak ada tahajud. Ya posisinya sama nih, malam Kamis juga. Di minggu berikutnya. Jadi kayak nggak tahu kenapa di malam Kamis ini nih, seingat aku malam Kamis ya, kejadian lagi. Saya ketiduran di halaman masjid. Pas saya denger itu ya saya refleks ya, wah masa sih ada kangkang pesantren lagi ngaji ya ke dalam gitu kan. Tapi kok ada suara kiai, apa ini ya, apa yang udah mau lulus apa gimana gitu kan. Ada ujiannya apa gimana gitu kan ngaji gitu kan. Soalnya ngajinya, kitabnya itu emang yang udah atas kelas inilah udah mau selesai gitu loh kitabnya gitu. Terus pas itu tuh saya coba ngintip dari jendela, kan ada kayak hordengnya gitu ya. Kiai saya ada lagi di khotbah di mimbar itu lagi berdiri kayak orang ngajar ngaji. Terus ada siluet orang duduk bersila gitu banyak. Tapi orang-orangnya saya nggak pernah lihat. Kangkang pesantrennya ini saya nggak pernah liatin. Kayak baru pertama kali lihat di situ. Cuma nggak begitu ini ya karena lampunya Nah anehnya lampunya nggak dinyalain gitu. Lampunya nggak dinyalain sama sekali. Jadi nggak tahu siapa-siapa yang di dalam, nggak tahu. Sampai akhirnya saya coba nengok lagi gitu kan, masih ada. Akhirnya ya udah pas selesai dari situ, udah deh, udah nggak ini. Takutnya emang bukan Kang Santren gitu kan. Udah saya pindah langsung ke kamar. Udah bisa tidur tuh. Akhirnya ya balik lagi nih, cerita lagi di obrolan situ. Saya coba nanya nih sama pengurus. Kan tadi kayak pada rame cerita gitu, terus saya kayak melipir gitu loh di tempat pengurus, tanya, Kang, punten gitu kan,
mau tanya, ini tiap malam Kamis kok nggak ada tahajud, itu kenapa ya gitu kan. Terus saya udah 2 kali nggak sengaja tidur di samping masjid atau mungkin di halaman masjid. Itu tuh kayak ada orang ngaji, terus ada kiai ngajar gitu, kiai yang ini gitu ngajar gitu. Oh alah Kang, nggak apa-apa, nggak usah dihirauin. Di sini tuh santrinya bukan manusia doang. Berarti yang tadi malam siapa Kang gitu kan? Oh itu mah adalah santri, tapi bukan orang. Anggap aja jin gitu. Dengan santainya ngomong gitu. Waduh, keren banget berarti. Ini santrinya nggak cuma manusia doang, tapi jin juga gitu. Dan nggak tahu kenapa, emang tiap di malam Kamis di tanggal-tanggal tertentu aja, nggak kayak tiap malam Kamis tuh ada tuh nggak. Nah itu tuh udah lama nih ya, nggak ada kejadian lagi, nggak ada kejadian aneh-aneh. Sampai suatu ketika itu saya udah naik kelas Bang, udah naik kelas 2. Nah saya kan tadi cerita ya, kalau saya itu anak SMK pertama yang masuk pesantren itu ya. Nah saya bawalah dari kampung 3 orang, 1 saudara sendiri, 2 adik kelas lah gampangnya. 2 adik kelas ini masuklah, yang 1 ikut saya di SMA, yang 2 ikut saya di SMA, yang 1 di SMA luar gitu. Singkat cerita, pas masuk di area ini, kan kita ngaji itu ada yang abis isya ya. Nah itu tuh gini, yang saya belum sempat cerita tuh, ruangan sekolah kalau di luar sekolah, jam sekolah itu bakal dijadiin kelas untuk TPA, untuk ngaji, untuk jadi tempatnya pesantren gitu. Di apa ya? Dialihfungsikan gitu. Dialihfungsikan buat jadiin area pesantren tempat ngajar pesantren TPA lah gampangnya. Gitu. Ini ada kejadian kayak gini, Bang. Kan saya belum cerita soal spot lokasi SMA saya sama MA-nya ya. Nah, di sebelah kiri masjid itu ada lapangan besar. Nanti di ujung selatan atau mungkin di paling ujung kiri itu tuh SMA saya, berjejer 3 ruangan. Nah berarti sebelah timur lapangan itu 2 tingkat. Yang 1 untuk MTS-nya sama nanti kepala ruangan office atau mungkin ruangan guru, atasnya MA. Nah kita itu kalau habis isya itu naik ke MA ini ngaji. Pas kita mau ngaji kan saya tadi bawa adik kelas ya. Dari ruangan SMA saya itu muncul pocong. Melayang tapi kayak masih lompat-lompat. Melayang ya, melayang tapi lompat-lompat. Menuju dari arah SMA menuju ke masjid, nggak jauh, balik lagi ke arah SMA lagi. Dan itu yang lain nggak cuma saya. Bahkan saya itu kayak diiniin. Kang, lihat itu ada yang lewat. Apa gitu kan. Baru refleks saya lihat. Ada pocong pun. Itu pocong. Sambil kayak apa ya? Merinding tapi kayak jadiin humor gitu loh. Ya, ada pocongan gitu. Kayak sambil ketawa-ketawa. Kayak kita takut tapi kayak dibikin humor biar nggak takut. Karena biar agak rame kan orangnya, 2 orang. Sampai akhirnya abis lihat itu kita naik lagi nih ke EMA, naik ke atas. Pocongannya tadi kan di bawah ya, dia pindah di ujung spot kelas paling ujung di sana, lagi duduk, posisinya begini. Terus tahu-tahu nengok, wah udah kita nggak jadi ngaji. Saya sama adik kelas saya turun, nggak jadi ngaji. Karena abis lihat itu tuh kita kayak paling terakhir gitu loh datangnya, jadi kayak turun lagi nggak jadi ngaji. Udah dari situ udah tuh. Kejadian paling nggak masuk akalnya di situ, karena yang lain gak cuma saya kejadian lagi. Nah nggak jauh dari situ tuh ada kejadian lagi Bang. Saya kan nggak mau apa ya, kalau lagi nyuci baju kan kita nyucinya sendiri ya. Nyuci baju tuh rata-rata tuh orang-orang tuh kalau nggak Sabtu ya Minggu pagi atau nggak siang atau nggak sore gitu kan, pasti rame gitu kan. Nah saya itu nyuri waktu kayak di malam hari gitu. Itu saya inget banget, itu malam Jumat kalau nggak salah inget ya. Nah ada satu ruangan di area dekat kamar mandi itu kan, kamar mandi itu tuh paling posisinya itu sebelah kanan ruangan
ruang tidur. Nah di ruangan tidur itu nanti di sebelah ada satu pagupon namanya, tempat merpati itu tuh dijadiin spot sama pengurus, dijadiin kamar. Nah di situ kan di atasnya baru ada kayak buat burungnya ya, paguponnya, ada merpatinya lah gitu. Itu pas saya jemur, tahu-tahu bang ada merpati hitam turun jebret, langsung ke bawah gitu. Tadi yang bentuknya burungnya, tahu-tahu jadi orang berjubah gitu hitam. Jalan, habis itu jalan, nembus kamar mandi, hilang aja udah. Enggak, siapa tahu dia bantu nyuci. Iya mungkin pengennya gitu, tapi nggak dibantuin. Cuci jubah gue juga dong, nitip gitu. Tahu-tahu kabur aja udah, nggak balik lagi, nggak apa gitu. Waduh, emang bener sih. Perawakannya kayak gimana, Mas? Dia tuh gimana sih, terbang, turun, tahu-tahu sayapnya tahu udah jadi jubah gitu loh. Terus jadi bener-bener kayak apa ya, tahu pakai yang gitu, tuh kerukupan gitu tuh. Itu terus jalan aja udah. Kayak jalannya tuh nggak santai kayak kita jalan biasa, nggak cepet jalannya. Kayak orang buru-buru gitu ya. Gitu. Tapi nembus. Wah berarti udah fix nih, valid nih, semua spot ada nih, ada tempatnya, ada penunggunya nih, ada masing-masing ini. Dan aneh-aneh bentuknya, nggak ada yang jelas kayak cuma orang doang apa gimana tuh, enggak. Ada aja bentuknya nggak jelas semua. Gitu. Ada tuh sampai suatu ketika itu kan saya udah kelas 2 nih bang. Ada momen di mana itu saya tuh sebenarnya agak bandel bang. Bandelnya kan saya anak SMA ya. Kayak ikut saka tadi, otomatis saya harus keluar izin segala macam. Terus saya juga ngeband bang. Ngeband sama anak SMA saya. Megang apa? Vokal. Kira megang kabel doang. Iya. Vokal, berarti suaranya oke juga terakhir tadi nyanyi. Waduh. Gimana tadi lanjut bang? Udah jadi vokalis, pacaran juga bang. Sama santri cewek. Wah, lengkap tuh ya, 3 ya. Wah. Ngerayunya pakai nyanyian dong. Waduh. Enggak. Ya, jadi kayak adalah ini hal-hal yang sebenarnya dilarang semua. Kayak asal izin ikut ekskul di luar itu sebenarnya dilarang, tapi kayak saya tetap maksain diri. Kayak sampai saya sempat bilang kan nyogok pakai singkong. Iya. Nah, itu. Terus ngeband ini tuh nggak ada yang tahu. Sebenarnya nggak ada yang tahu, tapi nggak tahu kenapa ada yang nguntit. Jadi gini bang, kan saya tadi bilang ya, saya anak SMA sendiri di situ, terus satu-satunya lagi, terus bawa orang sekarang kan gitu, tapi masih diawasin ternyata. Nggak tahu gimana ceritanya, mereka tahu semua kegiatan saya. Nah itu ujungnya itu, singkat cerita nih bang nih, ada salah satu anaknya Kiai itu nikahan, resepsi lah ya, tapi nggak di pesantren, nikahnya di area istrinya lah gampangnya. Nah, itu cuma beda tempat doang gitu, beda kampung. Kayak gini, jadi kayak gampangnya kita itu tuh semua kangkang santri, mbak-mbak santri itu tuh kayak bantuin gitu loh Bang. Bantuin jadi muda-mudi, jadi apa ya namanya, peladen ya gampangnya. Kalau di kampung kan namanya peladen ya, kayak ya bantu-bantuin masak lah, jadi yang apa, ngasihin sajian, minum, makan kayak gitu loh Bang. Itu tuh pagi harusnya nganter saya. Kan ada motor, akomodasi motor di sana tuh cuma 2. Ya motor-motoran doang ya, cuma buat nganter-nganter doang. Itu saya sebenarnya tidak kebagian Bang, nganterin mbak-mbak juga gitu buat ke sana. Nggak saya lakuin. Terus siangnya Bang, ketepatan banget Bang, saya ada parade band juga. Otomatis saya harus keluar. Ngeband lah, saya ikut lomba lah di sana gitu kan. Dan gampangnya itu kayak waktunya itu tuh kayak momennya itu pas banget gitu. Kayak ada cara aja biar saya bisa keluar gitu. Padahal di situ itu kalau siang sampai sore itu kayak ganti jaga, suruh jagain pesantren biar nggak sendiri biar nggak bener-bener nggak ada orang di pesantren itu harus ada yang jagain pesantrennya. Takutnya ada yang hilang ya namanya pesantrennya gitu. Nggak ada yang tahu, nggak ketahuan lah gampangnya sebenarnya. Sampai malamnya Bang, malamnya saya kena sidang. Di sidang lah saya pengurus. Jadi kayak 1, saya nggak nganter, 2 harusnya jaga pesantren, saya malah nggak ada gitu kan. Kena sidang intinya Bang. Di situ di sidangnya udah nggak main-main Bang.
Nah, saya belum cerita pengurus itu bang, ternyata tuh bukan ada pengurus utama, ada pengurus bayangan juga ada. Nah, pengurus bayangannya ini ternyata udah kayak mantau saya nih, kegiatan saya di luar ngapain aja. Jadi bukti semua ada gitu. Walaupun itu kan masih tahun 2009 ya, ya belum ada foto. Tapi kan yang ngintilin ini ada orangnya, kayak dihadirin gitu akhirnya gitu kan. Nah, saya di sidangnya itu di Pakubuan yang saya cerita tadi, di situ di sidang lah. Ini kalau kamu nggak ngaku, kamu saya keluarin dari pesantren gitu kan. Kamu mending ngaku deh, kamu hari ini ngapain aja. Sampai suatu kita gini bang, saya bingung nih, nggak bisa jawab apa-apa, ya cuma diem aja lah gampang. Suruh ngaku, nggak mau ngaku lah, ya sedikit ada inilah kekerasan sedikit gitu ya. Sampai akhirnya ya ngaku lah. Saya gini, saya ngeband segala macam gitu kan. Diungkap semua tuh, didatengin. Si yang nguntilin, jadiin saksinya lah ya. Saksinya gitu. Jebret, dibuka semua. Kamu tadi di ini ada buktinya, orangnya datang. Jebret. Bener kan? Orang Fikron tadi gini. Iya bener gitu. Udah. Habis itu kamu kalau ini kita kasih kesempatan, tinggal pilih nih. Ada 3 orang pengurus nih yang mau bimbing kamu. Kamu mau ikut ini apa yang ini gitu. Akhirnya saya nggak milih semuanya, kayak tetap diem nggak bisa ngomong apa-apa ya saat itu. Karena nggak ngomong, akhirnya marahin lagi lah gitu. Sampai akhirnya ada yang bersedia membimbing saya, ngebenerin lah bang gitu. Tapi orangnya ada syarat bang. Apa tuh? Tetap dihukum. Hukumnya gimana? Nah hukumnya ini bang, yang ini ke fisik apa gimana? Gongnya gini bang, saya dihukum untuk menghindari fisik ya, karena kan yang 2 ini tuh udah bakalan hukumnya udah nggak main-main. Saya diancamnya bakal dikebukin lah apa segala macam gitulah, kayak bakalan takzirnya parah lah gitu. Dia cuma minta bang, di belakang SMA saya itu makam kiai, terus di area sampingnya itu tuh pekuburan. Nah di sebelah selatannya lagi itu kebun singkong, yang mana saya ngambil singkong di situ, yang saya ceritain di sebelumnya. Nah saya dihukum suruh baca Quran di pemakaman kiai dari jam 12 malam sampai subuh. Cuma ditemenin sajadah, 1 botol minum, sama 1 lilin. Karena penerangan di sana itu cuma lampu kuning itu loh bang. Lampu kuning doang. Pijar ini. Iya, lampu kuning doang itu. Jadi anehnya bang, lampunya itu nggak boleh dinyalain. Saya cuma harus pakai lilin doang. Suruh ngaji pakai itu. Gimana ceritanya? Pokoknya itu harus mau berapa ayat, mau berapa surat, mau berapa juz, pokoknya baca sampai itu hukuman kamu. Kalau kamu lewat, udah kamu lolos lah, bakal saya bimbing gitu. Bener, saya lakuin bang. Di malam itu juga. Dimulai diantar doang, nggak ditemenin sama sekali. Jadi spotnya itu bener-bener gelap. Lampu yang tadinya harusnya jadi penerangan, nggak dijadiin penerangan. Saya cuma dikasih 1 lilin doang. Di belakangnya itu tuh rumpun bambu bang. Di belakang pemakaman itu rumpun bambu. Saya jalan setapak gitu. Jadi spotnya mungkin udah tergambar. Nah, di sini saya baca dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Pas nyampe surat Jin 148. Itu mulai ada yang aneh. Awalnya cuma suara-suara doang. Suara-suara berisik kayak terus jatuh daun jatuh aja kedenger gitu. Saking heningnya suasana di situ tuh. Daun jatuh aja kedenger. Bahkan kayak ada yang lewat itu kedenger, srek itu kedenger. Semua suara itu kayak terbuka, kedenger banget gitu. Sampai suatu ketika bang, dari arah rumpun bambu ada yang ngelempar biji duet, tau nggak? Buah duet. 2-3 kali. Tak, nengok. Nggak ada ini, tapi ada yang lempar. Terus yang kedua
dilempar lagi sama, tapi nambah. Tadi kan cuma 1, terus nambah lagi. Dilemparin lebih banyak gitu loh, dilempar lebih banyak sampai 5 gitu. Jadi kayak terima tup 1 gitu kan, ini plak gitu kan, prak gitu kan, rasanya kan di punggung kan pasti berasa ya kalau dilempar gitu ya. Refleks belakang. Tahu nggak bang ada apa bang? Ada genderuwo gitu. Gede banget. Sambil makan biji duet. Cuma ngelempar. Oh, ngelempar biji duetnya. Tapi masih udah mau ngelempar lagi. Posisinya begini-gini. Mau dilempar lagi. Udah tuh, saya langsung lanjutin baca Quran lagi. Sampai saya coba nengok lagi. Masih ada. Sampai beberapa kali udah dapat berapa ayat lagi itu. Saya nengok lagi, udah nggak ada. Belum selesai dari situ, Bang. Dari sebelah SMA saya, pocong itu muncul lagi, Bang. Munculnya tuh bener-bener dari nggak kelihatan, tahu-tahu di samping saya duduk begini, Bang. Nggak bingung, Bang. Saya merem melek tuh, Bang. Tapi harus tetap baca kan, baca lagi sambil nengok pakai ujung mata gitu kan, gini. Masih ada, kayak nemenin, bener-bener nemenin, ada beberapa menit tuh masih ada dia di situ. Buset dah, ini aku harus gimana nih? Udah kayak, tetap merinding kalau pocong tuh. Jadi tuh mukanya tuh bener-bener hancur sehancur-hancurnya. Kayak, berdarah-darahnya tuh kelihatan banget gitu. Kayak ada nanah-nanahnya, tapi matanya itu kayak hilang sebelah gitu. Satunya masih ada tapi udah pupil putih doang kayak gitu tuh. Itu bener-bener nampak gitu. Itu, bang itu udah bener-bener gak ini. Tapi tahu-tahu pas saya udah dapat Al-Baqarah selesai kan. Selesai dapat Al-Baqarah lanjut ke surat berikutnya dia hilang. Jadi satu Al-Baqarah udah full habis bang itu bang. Udah habis itu tuh nggak jauh dari situ bang. Ada ketawa sambil dibarengin suara itik atau anak ayam. Nah, ada kuntilanak duduk di sebelah kiri. Duduknya nyantai gini. Gitu aja terus gitu. Gue nggak berhenti tuh sampai berapa ayat gitu kayak gitu terus. Jadi tuh semua makhluk kayak muncul semua gitu. Nah selesai dari situ tuh dia nggak lama tahu-tahu tapi perginya juga kayak apa ya, kayak ngasih tahu dia mau pergi gitu, kayak pergi gitu. Tapi perginya ke arah kuburannya. Terus habis itu selesai dari situ bang, ada suara cekikan anak kecil lewat dari belakang. Kan ada jalan setapak kan, lewat dari belakang balik lagi gitu. Itu tuyul sih, menurut aku tuyul sih. Nah selesai dari situ bang, pokoknya itu udah berapa jam ya, udah mau masuk tahajud udah lewat. Soalnya saya dengar orang udah selesai tahajudan udah kedenger lah gitu. Udah pada rame lagi sampai masuk lagi. Udah mau masuk 3:30, udah mau subuh nih, udah mau subuh bang. Mau masuk 3:30 itu. Ini yang makin parah lagi bang. Ada suara kentongan, tau kan kentongan roda? Tok tok tok. Menunjukkan kalau dia udah pukul berapa. Ini belum jam 4 kan? Tapi dipukulnya jam 4. Tok tok tok. Gitu. Terus tahu-tahu rame tuh. Kuburan rame bang. Suaranya kayak orang udah apa yang ini mau ya, orang rame gitu, kayak ya orang ngomong segala macam, kayak ada interaksi gitu, rame banget. Sampai ya saya nyelolok ya ngelihat gitu. Makhluk yang saya nggak bisa jelasin tuh ada semua di situ. Yang saya paling ingat itu ada orangnya agak pendek, cebol, kepalanya gepeng. Terus ada orang tinggi, tangannya doang panjang. Terus ada aki-aki bawa cangkul, tapi cangkulnya kepala semua. Udah nancep kepala gitu. Terus apalagi? Ini saya agak lupa tuh. Yang paling gede juga ada kayak ngebuka sesuatu, ada suaranya cekrek kayak gitu tuh. Tuh, itu gua pas nengok itu tuh bang, udah. Saya langsung lanjut lagi baca Quran lagi sampai kedengar suara azan. Azan subuh ya? Suara yang tadi berisik hilang semua udah. Pas saya nengok kuburan lagi udah nggak ada apa-apa. Gitu bang. Terus
Udah tuh si Kang pembimbing tadi datang, ayo subuhan. Nggak nanya apa-apa, nggak di ini apa-apa, cuma dianterin subuhan, anterin ngambil wudhu. Kamu nggak usah wudhu di sana, di kamar mandi, wudhu di sini, kayak di depan tempat pengurus kan ada kayak keran gitu. So wudhu di situ, suruh bersih-bersih, baru diajakin subuhan. Nah subuhannya kan udah lewat saya kan, ya sama beliau, ya itu selesai dari situ tuh. Udah dari situ bang, udah selesai hukuman tiadakan lah, pokoknya udah selesai. Ya otomatis hukumannya nambah bang. Saya nggak pulang liburan semester. Nggak pulang ke rumah gitu ya? Jadi dilanjut bantu bangun asrama putri baru di area belakang. Itu pokoknya selama saya dihukum ya saya nggak pulang. Jadi kayak ditanyain ini kenapa nggak pulang anak ya gitu. Ya nggak bisa jawab apa-apa ya karena ya udah ketahuan ya. Sebandel itu saya ternyata gitu loh. Itu ya udah sampai di situ jadinya bang. Oke, diminum dulu Bang Fikron, silakan kopinya nih. Cuma konklusinya belum. Ya apa ntar deh. Nah, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Fikron tuh saat tahun 2009 bang ya? Iya. Di pondok pesantren ya jatuhnya. Tapi ini bang, saya belum sempat cerita nih. Ada yang mana? Lanjutannya. Jadi tadi kan saya cerita sampai situ ya. Ini sih mungkin akan ngebuka kenapa itu tuh seserem itu pesantren. Tadi saya belum sempat cerita ya. Oke. Jadi gini bang, di area pekuburan itu di ujung itu ada yang buka warung. Nah kita anak SMA itu biasanya ngumpulnya di situ kalau istirahat. Di warung itu. Nah pas di warung itu bang, saya ya sempat cerita lah kalau saya dihukum bang. Pas udah masuk sekolah lagi itu cerita. Itu saya udah nggak maksudnya udah agak rileks lah cerita lah. Kayak ngebanyol aja sama anak-anak lah temen SMA saya gitu kan. Sampai suatu ketika si yang cowok beliau duduk cerita soal ini kayak awalnya sih nggak ngarah ke sana, nggak ngarah ke pesantren ini awalnya. Terus singkat cerita, tahu-tahu dia cerita soal masjid utama. Ada salah satu masjid utama di Madiun memang dekat pesantren ini. Dia cerita dulu pas masih mudanya itu tuh pas ngebangun masjid ini bang. Itu tuh dulu ternyata dia tuh di masjid ini itu tuh kerajaan jin. Nah untuk mendirikan si masjid ini itu ada perjanjian gitu. Si kampung jin ini atau kerajaan jin ini minta dikasih tempat baru. Nah ternyata tempat barunya itu pesantren saya. Pesantren ini Kayak dialokasikan gitu ya? Kayak dipindah lokasi gitu. Pindah gitu ya. Nah saat itu tuh masih hutan pesantren itu masih alas. Masih hutan jati apa gitu, saya kurang tahu ya. Nah tapi caranya beda bang. Gimana tuh? Mindahinnya mah langsung dipindahin gitu ya. Mindahinnya tuh aneh-aneh mintanya. Nah salah satunya si beliau yang cerita ini tuh ternyata salah satu yang ikut mindahin. Karena dia dulu mungkin masih umur belasan gitu. Dia bantuin gendong jin pindah ke situ. Itu jinnya nggak bisa jalan dong? Kayak salah satu permintaannya gitu. Nah di situ terungkap semua ternyata berarti kenapa banyak banget kejadian yang aneh-aneh terus makhluknya nggak jelas semua. Itu ternyata di situ bang. Oke. Jadi pas buka pesantren juga itu tas babat alas ini tuh kayak ada perjanjian. Dulunya. Jadi kayak si kiainya itu ya bakal ngajar juga sama jin-jinnya yang memang udah muslim. Kan jin gak cuma ini ya bang ya, nggak ada kafir juga. Betul. Gitu. Makanya ada di malam-malam tertentu itu beliau ngajar. Karena ini udah beberapa generasi bang, nggak cuma satu generasi. Itu. Di tahun 2009 anggaplah 2009 tuh awalnya ya. Enggak, udah lama. Sebelumnya juga ada. Dia tuh udah generasi kesekian lah pokoknya kan bang. Oke gitu. sih. Cukup bang? Cukup. Oke, jadi yang pengen gue tanyain tadi sebenarnya yang masalah santri yang nggak kelihatan sih bang. Sebenarnya tadi pengen gue tanyain, ternyata udah kejawab tuh di akhir tuh. Iya. Kenapa di malam nggak setiap
malam Kemis terus ya. Iya. Jadi dalam artian Cuma- misalkan 1 bulan ini malam Kemis terus nggak tahu bulan berikutnya malam Kemis lagi, tapi Cuma tetap di malam ketepatan aja. Kemis Tetap gitu kan. Pas saya itu ketepatan cuma Di selang malam 1 minggu. Kemis, malam Kemis satu, lagi. 1 minggu gitu kan. Berarti kayak seakan-akan tuh kalau gue nangkep cerita lo, kenapa sih misalkan kita anggap apa kiai atau apa ya namanya ya? Ya gitulah. Kiai lah ya, kiai itu ngajar beberapa jin yang muslim, ternyata dulunya tempat Ada itu ini ya. sebuah kerajaan jin. Atau mungkin kampung jin lah gambarnya gitu. Oke, kampung jin. Kalau misalkan ada orang yang bisa mindahin apa kerajaan jin, asik tuh. Jadi kalau di gunung, wah ini ada kerajaan jin, suruh suruh jangan di gunung deh gitu. Oke. Nah, tapi Bang, Heeh. kan gue denger nih. Iya. Denger Dengernya lagi. denger lagi gitu kan. Gue denger nah narasumber kan yang ada juga beberapa yang dulunya juga nyantren juga. Kebanyakan yang pesantren tuh yang cerita di sini dia bisa mempunyai keahlian khusus lah gitu kan. Iya. Kita bilang keahlian khusus ya. Tapi di pesantren Abang ini ada diajarin tentang kayak belajar ilmu ini untuk ngeliat setan atau ada gak sih Bang sebenarnya Bang? Yang kayak gitu tuh sebenarnya itu ya ada yang mau ada yang enggak. Tapi Nggak diajarin apa diajarin maksudnya? kalau nih? mau boleh kayak gitu loh Bang. Kayak nih kayak bahkan buat apa ya? Uji nyali apa segala macam kayak buat mainan malahan, bukan kayak apa ya namanya? Bukan kayak keharusan enggak. Oke, terus Cuma memang ada amalan tertentu memang ada lah, ya. gitu. Oke, tapi nggak tahu tuh bisa apa enggaknya ya orang itu ya mempunyai keahlian apa enggak ya. Oke. Terus ini Bang, gue juga sempet dengar cerita narasumber saat itu nyantren juga sama. Jadi santren dia tuh dikirimin beberapa apa ya? Serangan-serangan apa sih bilangnya ya? Serangan-serangan gaib gitu. Ada gak di pesantren Abang? Oh, enggak Apa sih. pernah ngalamin nggak? Nggak sampai sejauh itu sih, karena memang saat itu posisi udah nggak se ekstrim dulu. Tempat saya itu sebenarnya udah hitungannya itu nggak se ekstrim yang dulu. Kalau dulu tuh lebih ekstrim lagi katanya gitu. Oke, dan itu 2009 ya? Iya. Itu 2009. 2009 2010 lah, sampai 2010 berarti. 2010. Oke, terus di area santren itu kan tadi Abang jelasin ada kandang merpati, terus ada masjid, ada ini, ada itu gitu kan. Gambarannya ya. Tapi menurut Bang Fikron sendiri, area mana sih yang menurut Bang Fikron tuh wah nih serem nih gitu loh. Spotnya apa? Iya, spotnya nih. Lewat aja udah angker gitu ya. Iya. Ya makam. Makam Kiai tadi. Seangker itu auranya kita lewat aja udah beda gitu. Dan saya ditantang, bukan ditantang dong, dihukumnya di situ Bang. Iya. Gitu. Berarti sebelum dihukum tuh Bang Fikron udah ngerasain bahwasannya di area itu kayak angker gitu ya. Lewat aja tuh kayak beda, walaupun mau malam kayak mau pagi kayak itu udah beda Bang. Ditambah lagi Abang dihukum ngaji di situ. Makin Dapatlah kejadian kayak gitu Iya, yang tadi Abang iya, ceritain. makin gila lagi. Oke. Nah, terus yang masalah klonin nih. Nih, teman-teman bisa cengar-cengir dari rumah nih kalau klonin emang nih. Biasanya pada komen nih yang kayak gini nih yang demen nih orang nih. Diklonin dalam artian apa yang Yang mana ya? bawanya kuda tuh? Maksudnya cuma dia tidur bareng aja atau gimana? Ya kalau ngedengernya sih tidur bareng doang, nggak sampai Ya jenguk. kayak abang yang tadi itu ya. Tapi abang ngerasainnya gimana? Kan ketindihan kerep-kerep. Heeh. Kalau gue kan wah sering banget kerep-kerep gitu kan. Karena mungkin tiap hari begini dengerin cerita orang mulu jadi kepikiran gitu kan. Kan kalau kerep-kerep tuh konsepnya konsepnya. Kalau kerep-kerepan itu kan kayak kita tidur ngerasain sesuatu gitu kan. Tapi ketika kita yang wah nih gue mimpi nih ya kan, tapi untuk gerakin tuh susah. Nggak bisa, ya. Ya kan? Sampai teriak-teriak pun juga agak susah gitu kan. Butuh waktu kan kadang begitu bangun tetap lemes ya kan. Iya betul. Terus pengen gue tidur lagi pasti rep-rep lagi nih untuk bangun pun duduk Nggak bisa. tidur lagi gitu kan ya. Tapi dirasain sama Bang Fikron saat itu gimana? Kan dalam artian kalau kerap-kerap kan banyak ditindin setan, diapain, tapi ini kerap-kerap enak nih gimana nih konsepnya? Maksudnya gimana nih gitu loh? Jadi tuh rasanya ya kayak itu orang beneran solid. Oh, maksudnya ke dalam keadaan kayak gitu,
Bang Fikron ngerasainnya nggak kayak diapa-apain, maksudnya dalam artian serangan apa enggak ya? Enggak. Normal kayak seakan-akan dia ngelakuin sesuatu kepada kita. Tapi saya nggak bisa gerak. Oh. Gitu. Tahu-tahu ya gitu tadi, junub tadi. Yang junub tadi ya. Oke, berarti yang itu tuh kasusnya nggak cuma Bang Fikron doang ya? Ya, jadi tuh sebenarnya nggak cuma 2 orang ternyata. Nah, kalau kan kita balik lagi ya, kalau di Jerambah Masjid itu ya ada aja cerita gitu. Dan ternyata itu kayak apa ya gampangnya itu, kalau orang baru kalau belum digituin, oh berarti belum dianggap apa ya, belum dianggap sah kalau dia anak santri gitu loh. Berarti semua cowok itu pernah gituin dong? Nggak semua, tapi pasti di apa ya, anak baru tuh pasti ada yang ngalamin gitu loh. Anak baru yang baru masuk situ? Iya, gitu. Paham, ada aja gitu. Oke, terus berarti Bang Fikron saat itu nyantren di pesantren yang ngajarin itu ya? Ngajarin jin muslim ya. Jin muslim itu baik kok gitu kan. Ada kok gitu kan. Jin itu kan ada yang jahat, ada yang baik, ada yang muslim, ada yang enggak kafir, gitu kan. Yang kafir gitu ya bahasanya. Bukan iblis ya. Kalau iblis kan udah pasti kafir gitu kan. Udah pasti jahat. Kalau secara saya tahu dulu tuh di ajaran sana ya, iblis itu tuh hitungannya kan sebenarnya dia malah kalau ini dia itu makhluk sendiri, bukan jin, bukan setan, tapi di antara itu tuh ada jin. Nah dia tuh punya peradaban sendiri lah gampangnya. Nah di bawahnya itu ada setan, gitu Bang. Kasatrana itu berarti setan kan, Ya, gitu kan? setan itu bisa dibilang kayak ya yang kita lihat-lihat ini, yang mencoba merefleksikan menjadi apa yang kita mau, kayak genderuwo gitu loh Bang. Bahkan lo mau setan gak Bang? Temen gue ada yang sifatnya kayak setan. Waduh. Setan itu kan sifatnya nggak baik ya kan? Karena ada manusia yang sifatnya nggak baik kayak setan. Iya gak sih? Contohnya bulan puasa siang-siang ya kan? Ke warteg. Weh, mantep banget tuh. Iya kan? Gimana tuh penafsirannya tuh? Iya. Jadi setan tuh nggak harus berbentuk ini ya, sifatnya juga kadang manusia ada yang setan nih. Itu mah nafsu sih. Iya sih. Itu bercandaan teman-teman semua gitu kan. Jadi ya apa yang diajarkan oleh pondok pesantren itu ya semoga memberikan hal kebaikan kepada Bang Fikron dan keluarga gitu kan Bang ya. Amal ilmu sampai mati pasti akan ngalir. Iya, tapi kalau kekayaan enggak, ya harta gitu kan. Mungkin Bang Fikron juga tahu tuh sugi sawah, sugi mobil ya kan. Besok mati tunggangannya katil gitu ya. Mau punya sawah, mau punya mobil, tetap kalau meninggal naik keranda gitu kan. Buat naik mobil yang dia punya sampai berapa mm-an gitu kan. Ya intinya adalah karena gue nggak pesantren Bang gitu kan. Pesantren abang gue cuma 2 hari kabur. Waduh. Itu kabur deh. Ini kalau nonton abang gue cengar-cengir aja nih. Abang kabur gitu. Makanya, satu lagi Bang. Kan sekarang kan berkembang medsos ya. Instagram gitu kan. Kadang ada beberapa yang lagi viral kan keluar tuh di beberapa platform media kan. Saat itu gue ngeliat ada salah satu pondok pesantren yang santrinya ketahuan bawa HP-nya dihancurin. Iya. Apa sih Bang? Karena gue kan nggak tahu nih. Gue orang awam ya. Gue orang awam. Wajar dong gue nanya kayak gini. Boleh. Kenapa gitu? Jadi gini Bang. Kita itu kan masuk pesantren kan dasarnya itu menggali ilmu. Ilmu ngaji, ilmu apa ya? Ilmu hati lah segala macam gitu kan. Ilmu agama gitu kan. Itu biar fokus Bang. Makanya sebenarnya kan saat itu memang nggak ada HP juga, jadi bukan hal yang utama juga ya. Ya semacam komunikasi itu tuh ya nggak boleh juga emang, nggak boleh Bang. Komunikasi sama orang tua pun nggak ya? Boleh tapi ke pengurus. Minjem HP pengurus. Ya kita tuh nggak boleh bawa HP, nggak boleh sama sekali elektronik itu nggak boleh. Bahkan kita itu kalau mau nyari mau nyari informasi itu ya paling kalau pas sekolah. Ada komputer, tuh baru tuh internetan kayak gitu. Pakai prasarana situnya ya. Ya, bukan kayak kita memanfaatkan mandiri nih di pesantren bisa semau-maunya kayak gitu nggak. Kita tuh karena fokus aja. Iya juga ya. Harus fokus karena apa Bang? Kita tuh bukan dituntut ya, tapi tuh kita ada hafalan Bang. Bahkan ada yang tahfiz Quran loh. Nah, tahfiz Quran tuh nggak sembarangan. Bahkan harus bener-bener
menyendiri biar dia tuh fokus hafal tuh 30 juz itu bang, kayak gitu. Iya benar juga untuk fokus ya, gue sepakat juga tuh dengan hal itu tuh. Karena memang harus orang tuh benar-benar harus itikadnya apa dulu gitu, itikadnya Niatnya ke situ apa dulu ya? Iya, makanya aturan semacam itu ya itu wajar. Main pun yang main beneran bukan main pakai gadget ya. Iya, karena saat itu walaupun gadget udah lumayan nih, kayak HP batangan tapi udah bisa buat internetan juga kan. Bukan cuma sekedar buat calling sama SMS kan ya. Tapi ya cukup akan menyita waktu ya kan, waktu, pikiran, bahkan kita nggak bakal fokus ke hafalannya kita. Kayak gitu loh, Bang. Oke, kalau pas gue SD juga sama tuh. Pas itu emang zamannya belum ada HP kan mahal banget ya, betul. Gitu kan. Jadi di sekolah tuh kayak fokus banget. Nih ranahnya sekolah umum ya, maksudnya pendidikan umum gitu, bukan pesantren tuh kayaknya fokus enak gitu. Kalau sekarang kan nggak ada guru, TikTokan gini, TikTokan ya kan, yang jilbabnya kesini tapi ini kelihatan gitu kan. Iya, gue sepakat dengan hal itu sih. Kenapa? FYI ini bang. For your information. Oh iya, FYI apa? Iya, FYI. Kita itu bang, hafalan tuh kan harus nyari tempat yang tenang, ya kan? Kita hafalan biasa di kuburan, biar tenang. Bukan nyari ilham, tapi biar tenang, biar fokus. Sampai segitunya bang. Oh. Kalau mau tahu. Iya, gue dulu rajin bang, percaya gak bang? SMP gue rajin loh. Siap. Ketika ujian, misalkan besok ujian nih, gue subuh-subuh tuh udah belajar loh. Untuk yang mau gue ujian itu. Kebut semalam berarti? Bukan kebut semalam, jadi malam itu digunain cuma ngebaca doang. Nah, pas subuhnya itu untuk kita nge-rewind. Iya, nge-rewind dan sekaligus jangan dihafal doang tapi dipahami gitu. Karena yang gue tahu saat itu ketika otak kita gitu, baru bangun tidur fresh, ya kan? Betul. Keriset lagi nih, jebret, ya kan? Lo masuk asupan tuh, nyampe sekolah mah, apa ya? Lupa. Apa ya? Subuh apa tadi gue ya gitu ya. Makanya bang kayak gitu. Iya, karena HP tuh. Jadi kalau gue sih sarannya ketika ada di zona pendidikan yang dimana sekarang kan katanya bebas juga bawa HP gitu. Ya, memang. Tapi ada juga yang beberapa tugas itu dari HP juga sih. Bingung juga tuh sebenarnya. Kalau di pesantren sekarang sih mungkin kan ada ya pesantren modern juga ya. Ya mungkin udah boleh sih. Tapi kalau tempatku kan dulu semi modern ya gampangnya ya. Coba misalkan dari rumah boleh bawa HP tapi ketika masuk ruangan jam kelas, HP taruh loker semua, ya kan asik tuh ya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada guru pun, ya anak putih nggak TikTok-TikTokan ini gitu. Oke. Jadi biar fokus bang, biar untuk mencetak generasi bangsa yang katakan 2045 apa? Generasi emas. Generasi emas ya kan, gitu kan. Emasnya lagi sibuk TikTokan ya kan. Susah juga nih. Oke. Emasnya udah habis. Iya, emasnya udah habis digali di Papua. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Fikron nih. Tapi sebelum itu bang, gue minta pesan udah bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih bang. Kira-kira punya nggak nih bang? Pesan untuk ini apa ya? Ya hikmahnya atau apanya lah gitu. Ya mungkin ini sih. Kalau mau gali ilmu agama, mau di tempat manapun tuh oke, boleh. Tapi kalau di pesantren tuh tempatnya fokus. Tempatnya ya bisa dibilang sakral gitu ya. Jangan kayak saya lah gitu. Terlalu bandel sampai apa ya, keluar lah segala macam kayak gitu. Jadi apa ya, nyari ilmu itu nggak segampang itu loh, walaupun sekarang itu media sosial di mana aja kita bisa belajar kapan aja. Tapi inget, belajar kalau nggak ada gurunya itu kita belajar sama setan bang. Ini sesat juga. Iya betul. Iya. Makanya semua apa yang namanya belajar itu kita harus ada yang ngebenerin, ada yang ngebimbing. Karena apa, takutnya yang kita pelajarin itu salah. Lah kalau kita terus asal otodidak ya gampangnya ya. Asal ini ya keblinger gitu kan. Takutnya ke situ arahnya. Makanya ada semacam apa ya, semacam peribahasa atau mungkin himbauan kalau kita belajar ya harus ada yang bimbing. Ada gurunya gitu ya. Makanya belajar sampai ke mana? Negeri Cina. Gue baru-baru ke negeri Cina bang. Belajar kan sampai Depok doang soalnya. Karena belajar di Depok gitu. Belum ke Cina ya kan. Gitu kan. Oke. Tadi gue coba sepakat bahwasanya kalau kita
pengen belajar sesuatu harus ada gurunya gitu kan. Belajar sesuatu ya nih, belajar ilmu ya khususnya gitu harus ada gurunya. Karena nanti ketika kita menyimpang dari, nanti takutnya salah pengertian gitu, salah penafsiran kan bahaya gitu kan ya. 1+1 sama dengan 11 kan parah, ya kan? Gitu kan? Iya. Seharusnya kan 2 gitu kan. Kalau gue gurunya ya terserah deh mau. Kayak gitu deh gitu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Fikron nih udah meluangkan waktunya datang ke sini dan membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih. Kita doakan supaya Bang Fikron sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, murah rezeki. Begitupun juga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Dan ingat teman-teman semua, pengalaman dari Bang Fikron ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mungkin sekarang lagi dalam pesantren ya, atau mungkin yang ketika lulus SMP mau masuk pesantren, ataupun ketika SD mau masuk pesantren ke SMP gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Fikron, makasih banyak nih. Ya. Alhamdulillah. Bungkus.